Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fenty Apriliana Mahendra, kelas 5. Saya sekolah di Misraya, Kecamatan Ulu, Kabupaten Muara Jambi. Saya di sini akan menjelaskan sejarah kebudayaan Islam dengan materi Abu Bakar Siddiq. Di sini saya akan menjelaskan dua materi sebagai berikut. Yang pertama, biografi Abu Bakar Siddiq. Yang kedua, Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Yang pertama, saya akan menjelaskan biografi Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lahir tahun 573 Masehi dengan nama Abdul Ka'ab atau Abdul Ka'bah. Abu Bakar putra dari Utsman bin Umar Abi Quhafah, seorang bangsawan Makkah. Harta benda keluarga Utsman bin Umar saat itu sangat berlimpah, namun Abu Bakar tetap hidup kesederhanaan. Adapun ibunya bernama Ummul Khair Salma binti Sahar. Saat Abu Bakar bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada kakeknya yang bernama Murwah bin Ka'ab. Nama lengkap setelah masuk Islam adalah Abdullah bin Abi Quhafah al-Thahib. Nama tersebut diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi para sahabat memanggil dengan Abu Bakar. Abu artinya bapak, sedangkan Abu Bakar artinya segera. Abu Bakar mendapat gelar Siddiq yang artinya membenarkan atau mempercaya. Gelar tersebut diberikan karena beliau yang pertama kali membenarkan kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj. Sejak kecil, Abu Bakar telah bersahabat dengan Rasulullah SAW. Mereka sering mengembalakan kambing bersama-sama. Abu Bakar merupakan orang yang mempunyai kepribadian lembut, jujur, sabar, mulia, dan terpuji, sehingga disukai oleh masyarakat. Beliau sahabat tertua Nabi Muhammad SAW. Beliau bangsawan Quraisy yang kaya dan terpandang. Sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau yang paling banyak mengeluarkan harta untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menjaminnya masuk surga. Yang kedua, saya akan menjelaskan Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin bermusyawarah untuk menentukan pengganti. Akan tetapi, musyawarah yang diikuti kaum Ansar dan Muhajirin tersebut diwarnai perselisihan. Mereka saling berselisih tentang orang yang paling berhak menjadi pengganti Rasulullah SAW. Lalu Umar bin Khattab, Abu Bakar, dan Abu Ubaidah bin Jarrah tiba di tempat musyawarah. Mereka hendak menegahi perselisihan di antara kaum Ansar dan Muhajirin tersebut. Abu Bakar mengusulkan agar kaum muslimin memilih antara Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai penerus Rasulullah SAW. Kedua sahabat tersebut menolak dan berkata, "Demi Allah, kami tidak akan menerima pekerjaan besar ini selama engkau masih ada. Wahai Abu Bakar, engkau orang Muhajirin yang paling mulia. Hanya engkau yang menyertai Rasulullah SAW di gua saat dikejar oleh orang-orang Quraisy. Hanya engkau yang pernah diperintah Rasulullah SAW menjadi imam salat ketika beliau sakit. Untuk itu, pengadahkan tanganmu, wahai Abu Bakar, kami hendak membayarmu." Mulanya Abu Bakar merasa keberatan menerima jabatan sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Hal itu merupakan amanah dari umat Islam. Akhirnya Abu Bakar menerima Umar bin Khattab, kemudian memegang tangan Abu Bakar sebagai tanda pembayat, serta diikuti oleh Abu Ubaidah. Setelah kedua sahabat ini membayat, seluruh sahabat kaum Ansar dan Muhajirin ikut pula membayatnya.
Abu Bakar terpilih sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW karena sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW. Beliau setia mendampingi perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarluaskan agama Islam. Beliau tidak pernah sekalipun berkhianat meskipun Nabi Muhammad SAW berada dalam kesulitan. Seumur hidupnya dihabiskan bersama Nabi Muhammad SAW. Tanggal 12 Rabiul Awal 11 Hijriah 8 Juni 632 Masehi, Abu Bakar dibayat menjadi khalifah dan resmi memimpin umat Islam. Masa pemerintahan Abu Bakar hanya berlangsung kurang lebih selama 2 tahun. Beliau mengalami sakit yang cukup parah dan wafat pada 21 Jumadil Akhir 13 Hijriah bertepatan dengan 23 Agustus 634 Masehi dalam usia 63 tahun. Ketika sedang sakit, Abu Bakar menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah menggantikannya untuk menghindari perpecahan di antara umat Islam. Penunjukan Umar sebagai khalifah telah dimusyawarahkan dengan sahabat yang lain. Abu Bakar menjabat pemimpin umat Islam. Beliau berhasil mencatat beberapa prestasi sebagai berikut. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam saya menyampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.